Autoimun itu adalah bahasa ngambeknya tubuh karena trauma dan kemarahan yang bertumpuk. Saat kamu merasa capek terus-menerus, saat kamu merasa tak dikenal oleh tubuhmu sendiri, mungkin itu waktunya berhenti sejenak dan bertanya, apa yang sedang aku tahan di dalam hati? Teman-teman mungkin pernah punya pengalaman yang merasa tubuhnya itu lelah, bukan karena aktivitas, tapi karena ada beban yang gak kelihatan. Kamu tidur jam 8, tapi tetap bangun dengan tubuh yang gak fresh. Nafas terasa sesak, padahal paru-parumu sehat. Lambungmu juga seperti melilit, padahal kamu sudah makan yang benar. Jantungmu berdebar kencang tanpa sebab. Dan ada rasa sakit di persendian yang datang dan pergi sesuka hatinya dia. Kamu udah bolak-balik ke dokter, hasil lab semuanya normal. Tapi rasa sakit itu kok nyata ya? Bisa jadi ini bukan karena kamu lemah, tapi karena tubuhmu sedang menanggung beban dari trauma yang lama kamu diamkan. Banyak dari kita diajari untuk tegar, untuk tetap tersenyum saat luka, meski dikhianati, meski ditinggalkan, meski nggak dihargai dalam hubungan. Dan kemudian kita sering menekan tangis, menyimpan amarah, pura-pura bahagia, dan terus melayani semua orang dengan senyum, sampai kamu lupa mendengarkan diri sendiri. Padahal tubuh bukan sekedar fisik, ia menyimpan jejak dari apa yang kamu pikirkan, yang kamu rasakan, dan simpan di dalam hati. Tubuh kita ini sangat jujur, ia tidak bisa dibohongi. Pikiran kita bisa memanipulasi, telinga kita bisa menolak mendengar, hati bisa menekan rasa, tapi tubuh tidak. Ia menyimpan semua rekaman perasaan yang belum terselesaikan, dari kesedihan yang tak pernah sempat ditangisi, dari marah yang tak pernah bisa diungkapkan, dari kecewa yang ditelan secara diam-diam. Dan saat semua itu sudah terlalu lama disimpan, tubuh akhirnya ngambek. Ia mogok, ia mulai menunjukkan gejala, bukan untuk menghukummu, tapi untuk menyelamatkanmu. Apa itu penyakit autoimun? Autoimun adalah kondisi saat sistem kekebalan tubuh yang seharusnya melindungi kita dari penyakit malah menyerang jaringan tubuh kita sendiri. Seolah-olah tubuh salah mengenali bagian dirinya yang menganggapnya sebagai musuh. Tapi pernahkah kita bertanya, kenapa sistem tubuh kita bisa sampai bingung seperti itu? Ilmu kedokteran modern sudah membuktikan stres berkepanjangan, trauma, dan luka emosional yang dalam bisa memicu atau memperparah kondisi autoimun. Contoh-contoh penyakit autoimun dan luka psikis yang berada di baliknya. Mari kita bahas satu persatu dengan bahasa yang sederhana ya. 1. Lupus atau SLI. Penyakit ini membuat tubuh menyerang hampir semua organ, yaitu kulit, sendi, ginjal, bahkan otak. Sering ditemukan pada wanita, terutama yang pernah mengalami trauma dalam relationship-nya, dikhianati, diremehkan, atau terus-terusan merasa tidak cukup baik di mata orang lain. Kadang mereka menyalahkan diri sendiri secara diam-diam. Contoh, seorang istri yang bertahun-tahun hidup dalam pernikahan yang penuh tekanan, harus tampil sempurna, tetap tersenyum, tapi tidak pernah merasa didengar dan dihargai. Kemudian yang kedua, yaitu radang sendi yang bikin nyeri, bengkak, dan kaku di jari-jari tangan, biasanya muncul setelah seseorang memendam amarah dan kecewa yang sangat mendalam, emosi yang tidak pernah diekspresikan, terutama kepada orang terdekat seperti pasangan, anak, atau bahkan orang tua. Contoh seorang istri yang mengorbankan hidupnya demi anak, tapi merasa tidak dihargai, lalu hanya bisa menangis diam-diam. Dan yang ketiga yaitu Hashimoto thyroiditis, atau sering disebut hipotiroid.